Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aminuddin, SPDSD, JGP Angkatan 11, berasal dari SDN 69 Singkawang, Kota Singkawang. Kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya sendiri, SDN 69 Singkawang, yang bernama Umi Salimah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Umi, hari ini saya ingin mewawancari Bu Umi tentang nilai-nilai kebajikan, tentang pengambilan keputusan, yaitu tentang dilema etika Bu Umi ya. Oh ya silakan Pak. Hari ini saya ingin sharing lah Bu Umi ya, untuk memecahkan suatu masalah yang mungkin kita hadapi di sekolah kita Bu Umi. Iya Pak. Dan yang pertama ini Bu Umi, yaitu tentang ini ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebajikan moral, mungkin dari beberapa tahun yang lalu ataupun yang mungkin yang kita hadapi sekarang. Iya. Jadi begini Pak. Yang pertama untuk kita mengadakan beberapa identifikasi dari masalah-masalah itu Pak. Jadi saya perlu keterangan dulu Pak. Mungkin dari orang tua, mungkin dari wali kelas, atau mungkin dari guru-guru yang terkait dalam permasalahan tersebut. Jadi kita panggil dulu, seperti itu Pak. Panggil Bu Umi ya. Iya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Dan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu Umi, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gimana ya pengambilan keputusan? Iya Pak. Tadi kan dalam identifikasi permasalahan itu ada kawan-kawan yang sudah kita panggil, ada guru-guru juga, ada wali kelas, atau mungkin perlu bantuan komite dan orang tua. Jadi dalam pengambilan keputusan di sini Pak, kita tidak mempersalahkan baik dari pihak yang misalnya yang dikenai dengan masalah atau pihak yang tidak dikenai masalah. Jadi sama-sama mengambil nilai positif dari sebuah masalah tersebut Pak. Ketiga Bu Umi, ini tentang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu bisa lakukan selama ini. Prosedur Pak ya, dalam pengambil keputusan kita tetap memakai ini Pak, etika musyawarah, etika kekeluargaan. Jadi pertama kita utamakan musyawarah dulu yang bersifat kekeluargaan. Nah kemudian pengambil keputusan itu kita ambil keputusan yang terbanyak dan mempunyai nilai positif untuk sebuah permasalahannya itu. Langkahnya itu ya Pak, mengambil nilai positif. Iya, nilai positif ya. Pertanyaan selanjutnya, Iya Pak. ini tadi kan langkah-langkahnya yaitu hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut. Oh iya. Jadi untuk pengambilan sebuah keputusan yang selama ini saya rasakan efektif Pak ya, dan bisa membuahkan hasil. Jadi kita duduk bersama Pak, duduk bersama. Terus tidak lupa juga kita mengedepankan asas kekeluargaan, asas musyawarah. Dan jikalau nanti musyawarah itu kan banyak pendapat Pak ya. Jikalau nanti pendapat kawan-kawan itu banyak, memungkinkan untuk apa namanya ya, istilahnya membuang waktu yang lebih banyak dan energi yang lebih banyak, kita ambil keputusan mana yang nanti kedepannya itu membuahkan hasil yang lebih baik. Nah itu Pak. Ya, selanjutnya tentang ini, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut. Tantangannya bagaimana? Iya. Tantangannya Pak ya,
Jadi kita kan maaf sebagai manusia Pak ya, Bu. tantangan itu tetap Pasti ada, baik tantangan yang maaf mungkin positif atau tantangan yang negatif. Jadi dalam pengambil keputusan itu kita sadar dulu bahwa kita yang duduk bersama ini kan masing-masing ini Pak punya kelebihan, Ya. mungkin punya kekurangan, tetapi kita dalam mengambil keputusan itu tidak bisa atau jangan sampai terkecoh dengan sebuah tantangan yang ada, tetapi satu prinsip yaitu untuk kepentingan bersama. Nah, untuk kepentingan bersama. Namanya Bu Umi ya. Apakah Ibu memilih di sebuah tatkala atau jadwal tertentu, ini jadwalnya, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat, ya, atau memiliki sesuai jadwal Oh iya. untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur apa yang dijalankan? Itu Pak ya. Kan? Iya. Jadi dalam bentuk penyelesaian masalah itu Pak, mungkin ada yang langsung Ya, Bu. atau mungkin ada yang kita tunda Pak ya. Iya, kita lihat dulu permasalahannya Pak. Kalau memang itu perlu kita langsung selesaikan, maka kita akan langsung selesaikan. Kalau memang itu perlu kita tunda, mungkin perlu pemikiran, perlu pertimbangan dan kebijakan, mungkin kita bisa tunda dari permasalahan tersebut Pak. Bisa tunda, bisa Iya, langsung, bisa ditunda, bisa juga sesuai langsung. dengan kasus yang dihadapi. Ya, sesuai dengan kasus yang kita hadapi, tidak tergantung dengan jadwal Pak ya. Intinya Bu Umi ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema itu tersebut? Oh iya Pak. Ini siapa? Jadi tentu ada Pak yang membantu kita dalam menyelesaikan sebuah kasus-kasus masalah Pak ya. Pertama mungkin dengan teman-teman sejawat dari sekolah, mungkin dari komite juga bisa. Kalau tidak bisa mungkin dari pengawas Pak, dari pengawas sebagai apa namanya, atasan langsung dari kepala sekolah, seperti itu Pak. Iya. Iya. Artinya Bu Umi ya, ini yang pertanyaan terakhir Bu Umi. Iya Pak, silakan Pak. Dalam semua hal yang boleh sampaikan, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi dalam mengambil sebuah keputusan ini Pak, ya di dalam keputusan itu, jadi pengalaman itu tetap ada Pak. Pasti Bu ya. Ya, baik itu pengalaman maaf Pak ya, yang menyenangkan Pasti atau ada, Bu, tidak ya. yang menyenangkan. Namun demikian ini adalah proses Pak, proses dalam Bu. pembelajaran. Ya, jadi kita tidak henti-hentinya untuk selalu belajar, dan kita pahami bahwa setiap kita itu punya kelebihan, juga punya kekurangan. Nah, itu kita sadari itu Pak. Bukan berarti Iya, sedang berproses, tetap berproses. terima kasih Bu ya tentang waktunya untuk kita bagi sharing. Mungkin Iya, lain Pak. waktu kita bisa berbagi lagi. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Sawal ini? Alhamdulillah kabar baik Pak Amir. Maaf Pak Sawal mengganggu waktunya sebentar. Mungkin saya di sini ada wawancara untuk Pak Sawal. Kita tukar pendapat lah Pak Sawal, sharing. Saya ingin bertanya tentang nilai-nilai kebajikan ya. Iya. Yang pertama sini Pak Sawal, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebajikan moral Pak Sawal? Iya, baik Pak Amir. Untuk pertanyaan pertama dari kasus yang Pak Amir paparkan tadi, yang merupakan dilema etika dan atau bujukan moral. Nah, di sini dilema etika adalah benar lawan benar, sedangkan bujukan moral adalah benar lawan salah. Ya, Pak Sawal. Nah, itu yang kedua Pak Sawal, ini saya lanjutkan. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh iya,
ketika saya mengambil keputusan di sekolah, ketika berhadapan dengan kasus dengan benar, tentunya di sini saya akan mengidentifikasi dulu kasusnya, ya, kasusnya diidentifikasi, kemudian dari dua kasus yang berkepentingan sama-sama benar tersebut, kemudian didasarkan dengan rasa peduli, kasih sayang, dan memikirkan jangka pendek dan jangka panjangnya, Pak. Selanjutnya soal langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya, untuk prosedurnya Pak Amir ya, dalam Ya, mengambil soal. keputusan ini, tentunya kami akan menganalisis dulu kasus tersebut. Nah, melihat siapa saja yang terlibat, kemudian apakah nilai apa saja yang bertentangan, kemudian kami juga mencari data dan fakta yang mendukung. Demikian Pak Amir. Lanjut soal di sini kan apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak Soal. Nah, mengenai hal ini bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan, dilema etika ini yaitu adalah menentukan siapa saja yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dan sebagainya, Pak Amir. Ya, selanjutnya pesawat apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut. Nah, adapun tantangan yang biasanya kami hadapi, yang pertama adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, kemudian berpikir dengan matang dan jangan menuruti emosi. Nah, karena ini adalah kita juga jangan terpengaruh oleh arahan orang lain sehingga menentukan hal-hal membuat keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran. Selanjutnya pesawat, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Untuk tata kelola dan penjadwalannya ini tidak ada jadwal yang dibuat secara khusus atau di jadwal tertentu khusus. Kita akan menampung dulu permasalahan yang ada, kemudian menangani masalah-masalah yang mana masalah itu apakah prioritas atau tidak. Artinya kita akan menangani masalah yang kasus yang prioritas kita utamakan terlebih dahulu. Demikian Pak Amir. Apakah langsung menyelesaikannya itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Nah, untuk jadwalnya tadi seperti disampaikan tidak ada jadwal khusus. Kemudian prosedurnya tentunya tadi dengan mengidentifikasi, kemudian menganalisis, kemudian prosedurnya juga tentunya kami dalam membuat keputusan biasanya melibatkan para guru. Di situ adanya diskusi dan musyawarah dengan guru yang ada di sekolah, Pak. Ya, diskusi ya tentunya. Selanjutnya pesawat, adakah seseorang atau tempat atau apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Nah, untuk faktor-faktor yang membantu mungkin di sini lebih melibatkan banyak warga sekolah, terutama guru-guru, kemudian pengawas sekolah, dan juga dari pengalaman-pengalaman yang mungkin sudah kami dapatkan ketika kami juga mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 kemarin. Selanjutnya dari semua hal yang telah disampaikan, tentu kan ada pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Adapun pengalaman kami dalam mengambil keputusan dalam hal dilema etika, yang pertama memang di sini dilema etika artinya adalah kita bagaimana mengambil keputusan itu tidak sampai merugikan orang lain, kemudian yang kita ambil keputusan tersebut memberikan manfaat kepada orang lain serta mengandung nilai kebenaran. Demikian Pak Amir. Ya, pesawat ya, terima kasih atas waktunya untuk bagi sharing. Mungkin kalau ada kesempatan kita bisa wawancara lagi bersama. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Amir.